Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan mengulas kembali rangkuman tema 7 perkembangan teknologi. Subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar mengenai perkembangan teknologi produksi pangan atau makanan. Sekarang kita akan mempelajari teknologi produksi sandang. Sandang yaitu artinya pakaian. Sikap saling menghargai dalam keberagaman sekitar. Sikap saling menghargai sering disebut dengan toleransi. Sikap saling menghargai sangat bermanfaat bagi kehidupan diri sendiri dan bermasyarakat. Berikut ini manfaat dari sikap saling menghargai. Yang pertama, menciptakan kerukunan hidup antar masyarakat. Yang kedua, menciptakan rasa kegotong royongan antar masyarakat. Yang ketiga, menciptakan suasana yang aman dan nyaman antar masyarakat. Yang keempat, menciptakan hubungan yang harmonis antar masyarakat. Nah, kita akan mengenal bahan dasar pakaian. Zaman dahulu, bahan dasar pakaian masih berupa serat daun, kayu, dan kulit hewan. Semuanya diolah dengan cara sederhana. Nah, saat ini, bahan dasar berupa kapas, bulu domba, dan serat sutra sudah diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat, lalu serat dipintal menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain, selanjutnya kain dijahit menjadi pakaian. Nah, kapas biasanya dibuat menjadi kain katun. Nah, itu dipakai sehari-hari, nyaman dipakai di siang hari. Yang kedua ada bulu domba. Bulu domba ini biasanya dibuat menjadi sweater. Sweater ini berbahan tebal, jadi cocok digunakan saat udara dingin. Kegunaannya untuk menghangatkan badan. Yang ketiga ada serat sutra. Serat sutra ini berasal dari kepompong ulat sutra. Biasanya dibuat menjadi kain sutra. Nah, kain sutra ini dipakai saat acara khusus dan termasuk dalam pakaian yang istimewa. Mengenal bahan dasar pakaian. Tadi kamu sudah mengenal bahan-bahan dasar pakaian. Sekarang ini adalah proses membuat pakaian. Seperti tadi, dari bunga kapas itu dipintal menjadi benang, benang lalu ditenun menjadi kain, kain dipotong-potong membentuk sebuah pola baju, kemudian dijahit menjadi baju. Nah, nama pekerjaannya yang pertama ada petani kapas, yaitu tugasnya menanam kapas. Yang kedua ada pemintal kapas, tugasnya memintal serat kapas menjadi benang. Yang ketiga ada penenun kain, tugasnya menenun benang menjadi kain. Yang keempat ada perancang busana atau biasanya disebut desainer, tugasnya membuat rancangan baju atau membuat pola-pola baju. Yang kelima ada penjahit, ini tugasnya membuat baju berdasarkan rancangan. Nah, tanpa profesi ini kalian tidak dapat memakai baju yang kalian pakai saat ini. Apapun profesinya, kalian harus menghargai karena kalian tetap membutuhkan orang tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Nah, pakaian tadi, jadi pakaian dan makanan itu termasuk ke dalam kebutuhan primer. Kebutuhan primer artinya kebutuhan pokok atau kebutuhan utama yang kamu butuhkan dalam kehidupanmu sehari-hari, yaitu
makanan dan pakaian. Nah, selanjutnya kita akan mengenal kain adat Indonesia. Yang pertama ada kain songket, berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Yang kedua ada kain sasirangan, berasal dari Banjar, Kalimantan Selatan. Yang ketiga ada batik dan lurik, berasal dari Jawa. Yang keempat ada kain tenun ikat dari Nusa Tenggara. Yang kelima ada kain ulos dari Sumatera Utara. Yang keenam ada kain tapis dari Lampung. Ketujuh ada kain basurek dari Bengkulu. Yang kedelapan ada kain gringsing dari Bali. Nah, kain adat umumnya masih dibuat dengan cara ditenun tangan. Fungsi kain adat digunakan untuk pakaian sehari-hari, upacara adat, baju tarian daerah, upacara perkawinan, dan saat ada keluarga yang meninggal. Nah, Hari Batik sendiri diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Sekarang kita akan belajar mengenai simetri lipat dan simetri putar. Apa sih simetri lipat dan simetri putar itu? Nah, kita akan mencari tahunya. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar. Agar memiliki simetri lipat, bangun datar harus memiliki sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Selanjutnya ada simetri putar. Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama seperti pada saat sebelum diputar. Nah, ini yang pertama ada persegi. Simetri lipatnya 4, simetri putarnya juga 4. Ada persegi panjang, simetri lipatnya 2, simetri putarnya 2. Ada segitiga sama kaki, simetri lipatnya 1, simetri putarnya 1. Nah, di LKS itu simetri putar dari segitiga sama kaki ada 0. Nah, yang benar itu ada 1 ya. Kalian bisa mempraktekannya di rumah. Lalu ada segitiga sama sisi. Simetri lipatnya 3, simetri putarnya ada 3. Selanjutnya ada trapesium atau disebut juga trapesium sama kaki. Simetri lipatnya ada 1, simetri putarnya ada 1. Di LKS ini juga berbeda. Jadi kalian menggunakan yang Bunia jelaskan ini ya, karena ada beberapa kesalahan di LKS. Yang selanjutnya ada jajar genjang. Simetri lipatnya tidak ada, simetri putarnya ada 2. Selanjutnya ada layang-layang. Simetri lipatnya ada 1, simetri putarnya ada 1. Nah, di LKS pun juga berbeda, jadi diperhatikan lagi ya anak-anak. Selanjutnya ada lingkaran. Nah, lingkaran ini simetri lipat dan simetri putarnya tidak terhingga. Nah, sekian pembelajaran dari Bunia untuk hari ini. Jangan lupa tetap semangat dan harus dibaca bukunya, buku paket, buku LKS. Jangan menunggu tugas dari Bunia. Jadi kalian harus inisiatif sendiri untuk mengerjakan soal-soal di LKS mana yang belum dikerjakan. Ya. Selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, minum yang banyak, dan tidur teratur. Tidurnya sehari minimal harus 8 jam, ya. Jangan tidurnya malam-malam. Nanti kamu keesokan harinya saat bangun bisa lelah. Dan selalu ingat kalau berpergian harus mematuhi protokol kesehatan.
Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.